Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan Engkau, ya Bapa, ya Tuhan kami. Karena hanya Engkaulah yang layak kami puji, kami muliakan di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Ketika kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu lewat kebangkitan-Mu, ya Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa kuasa-Mu ataupun tidak ada kuasa lain yang dapat melawan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kuasa maut ditaklukkan oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Bahkan ketika di hari ini kembali kami akan membaca, mendengarkan akan sabda firman kebenaran-Mu yang memberikan kekuatan iman bagi kami, yang menuntun kehidupan kami, memberikan pengharapan yang sungguh bagi kami umat yang percaya. Dan oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan akan sabda firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami ketika kami percaya dan beriman kepada Engkau, memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa maksud, apa kehendak Tuhan lewat firman kebenaran-Mu, supaya lewat firman kebenaran ini kami senantiasa dibaharui, membawa pembaharuan dalam hidup, perubahan dalam hidup, pertobatan yang sungguh dan senantiasa ada dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang bangkit untuk keselamatan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini bagian firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian bagian firman Tuhan kita di hari ini. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan akan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah kebangkitan adalah puncak dari karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat manusia yang berdosa. Karena dengan kebangkitan, maka menyatakan kepada kita sebagai umatnya, bahwa Yesus mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa di dalam kehidupan kita.
Dan oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memaknai akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita umat Tuhan. Maka hari ini kita membaca atau dalam pembacaan kita di hari ini dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan kemudian ia menjadi dari bagian firman Tuhan ini menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini, makna kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa makna penampakan diri Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya bagi para muridnya dan bagi kita di saat ini? Apa bentuk dari penampakan diri Yesus dalam teks pembacaan kita di saat ini? Saudara-saudara yang kekasih, makna penampakan diri Yesus adalah untuk memberikan kekuatan iman, untuk memberikan pengharapan dan kasih kepada muridnya dalam kehidupan, pekerjaan dan pelayanan mereka setelah mereka menerima akan kuasa dan amanat dari Tuhan. Tetapi juga hendak memberikan semangat bagi mereka dalam menyaksikan tentang berita kebangkitan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam cerita penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada Thomas bersama dengan murid-murid yang lain, dalam pembacaan kita ada beberapa hal pokok yang bisa kita lihat, kita belajar bersama. Yang pertama, kebangkitan Yesus menuntut para pengikutnya ada dalam sebuah perubahan karakter hidup. Tanda perubahan karakter hidup, kita akan menjadi orang yang merusak kehidupan persekutuan Yesus. Ketika kita tidak ada pembaharuan. Kita belajar dari Thomas yang tidak merubah karakter hidupnya, telah membawanya kepada kegagalan hidup. Thomas tidak berbahagia karena kebahagiaan dan damai sejahtera diberikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya dan merubah karakter hidupnya sia-sia. Seperti apa yang diungkapkan oleh Thomas ketika teman-temannya menyampaikan bahwa mereka sudah melihat Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Dia perlu bukti. Dia mengharapkan bukti yang nyata. Kalau benar-benar Tuhan bangkit, maka dia bisa menjamah bekas paku di tangan, bekas tombak di lambung Tuhan Yesus, supaya meyakinkan dia bahwa betul Tuhan Yesus telah bangkit. Itu berarti Thomas tidak merubah karakter hidupnya. Ketika Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan kepada mereka sebagai murid-murid bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan makna kebangkitan atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga disaksikan oleh para perempuan dan juga diteruskan kepada murid-murid yang lain. Bahkan Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dan sekali lagi Thomas tidak percaya ketika sebelum melihat secara langsung dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus mau kita percaya dan berada dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman. Kita bisa saja sama seperti Thomas. Sudah banyak mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Tetapi ketika kekecewaan melanda hidup, kita mengalami keraguan-raguan dan kelemahan iman. Dan dengan ini kita diajarkan dan diingatkan untuk jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, apalagi dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita juga diingatkan supaya kita tetap percaya dan menantikan mujizat dan kuasa-Nya dalam hidup, dalam pelayanan kita tiap-tiap hari, dalam aktivitas kehidupan yang kita jalani sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia memperhatikan kita secara pribadi, seperti dia memperhatikan Thomas. Walaupun Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus datang
secara khusus menampakkan diri kepada Thomas, membuktikan kepada Thomas, meyakinkan Thomas supaya dia percaya bahwa benar Yesus sudah bangkit, benar Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan manusia, dan Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan menjawab kebutuhan kita menurut waktunya Tuhan, menurut kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Walaupun sekarang kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi kita dapat merasakan kehadirannya melalui Roh Kudus dalam diri kita. Kalau benar-benar kita percaya, kalau benar-benar kita mengimani Yesus Kristus yang bangkit, yang mengalahkan segala kuasa, dan yang senantiasa mengasihi kehidupan kita umat manusia ciptaan. Dan karena itu saudara-saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya, mari kita memaknai akan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita kepercayaan yang sungguh, memberikan kita pengharapan yang sungguh bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia senantiasa menyatakan berkat-berkat-Nya, penyertaan-Nya, kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mau ada pembaharuan hidup, pertobatan yang sungguh dalam kehidupan kita, supaya ada pengampunan dosa dan ada berkat keselamatan dari Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itu juga menjadi komitmen kita, menjadi motivasi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ada tanggung jawab iman yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, untuk bagaimana kita terus menyaksikan akan berita kebangkitan Yesus Kristus, kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau taat dan setia pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, supaya berkat, kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang mengucapkan syukur, terima kasih hanya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit, menyatakan akan kemurahan kuasa-Mu Tuhan, akan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia yang berdosa. Karena lewat kebangkitan-Mu itu menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas maut, Engkau berkuasa atas kuasa dosa. Dan lewat kebangkitan-Mu, ketika kami percaya, ketika kami beriman pada Engkau, maka keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh mengingatkan kami, membaharui kami. Firman kebenaran di hari ini, bagaimana makna kebangkitan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Untuk kami ada pembaharuan hidup, pembaharuan karakter hidup kami yang lama, yang tidak berkenan kepada Engkau, kepada kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Engkau. Bagaimana kami hanya senantiasa ada dalam persekutuan dengan saudara seiman, tetapi juga dengan Engkau Tuhan. Bagaimana kami percaya dengan sungguh tentang kebangkitan Tuhan, kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami, yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama lewat kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kami. Firman kebenaran ini juga mau membaharui kami, mengingatkan kami, memotivasi kehidupan kami. Ada tanggung jawab iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang Tuhan berikan bagi kami, untuk bagaimana kami terus menyaksikan kebenaran tentang kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus yang menyelamatkan itu dalam setiap kehidupan kami,
dalam tutur kata kami, dalam sikap tindakan perbuatan kami, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak ya Tuhan kami. Kami serahkan semuanya hanya kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, setiap umat-Mu yang senantiasa ada dalam pemahaman firman kebenaran. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami selaku umat-Mu, ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi dengan firman kebenaran kami meyakini Tuhan, oh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada menopang kami, menguatkan kami, memampukan kami menghadapi segala tantangan pergumulan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan Tuhan akan menjawab setiap harapan, permohonan kami, rencana kehidupan kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami yang jadi, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi gereja-Mu, gereja Kristen Injili di tanah Papua. Badan pekerjaan sinode, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Bahkan kami berdoa untuk rencana pelaksanaan sidang sinode pada bulan Juli yang akan datang di Klasis Waropen. Berkati badan pekerjaan sinode dengan hikmat Roh Kudus-Mu dianugerahkan bagi mereka. Berkati panitia pelaksana, panitia-panitia transit yang ada, supaya segala persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan sidang sinode ini, segala tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang mau menghalangi, menghambat pelaksanaan ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Supaya ketika waktunya nanti, pelaksanaan sidang ini boleh berjalan demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak ya Tuhan kami. Berdoa untuk program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan ini Tuhan. Kiranya akan terus menyuarakan akan suara kenabian-Mu, berita kebenaran-Mu lewat program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang setiap hari disampaikan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berita Injil yang disampaikan lewat program Tabura Injil senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu, dan lewat kesemuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan kuasa maut dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian akan program Tabura Injil kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.